Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Putri Minyaprian dengan NIM 2362931 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai media pembelajaran matematika individu saya yang berjudul plakat atau papan bilangan berpangkat. Enjoy the video. Plakat adalah kepanjangan dari papan bilangan berpangkat yang dimana ini merupakan media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep bilangan berpangkat secara visual dan praktis. Nah, dalam plakat ini terdiri dari dua bagian yang dimana bagian pertama, yaitu di bagian atas, itu dikhususkan untuk meletakkan soal dan hasil dari soal tersebut. Pada bagian bawah itu terdapat judul dari media ini, yaitu plakat atau papan bilangan berpangkat, dan juga di sini terdapat 3 lingkaran yang terbuat dari tutup botol yang berwarna biru, hijau ataupun kuning. Yang lingkaran ini akan mewakilkan dari sebuah angka. Kemudian akan dibuat 3 baris, di mana dalam setiap barisnya akan diletakkan sebuah pushpin untuk meletakkan lingkaran-lingkaran tadi. Kemudian diberikan tanda X atau simbol dari tanda kali. Pada baris yang pertama itu akan digunakan untuk perkalian yang merupakan bilangan bulat, dan kemudian 2 barisan di bawah itu akan kita gunakan untuk bilangan yang berupa pecahan. Media ini ditujukan kepada murid-murid di SMP yang dimana mereka telah mempelajari atau akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat. Selain itu, tujuan pembelajaran media plakat ini adalah yang pertama itu untuk membantu siswa memahami tentang konsep dari bilangan berpangkat, yang kedua membantu siswa mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat, yang ketiga melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan tentang bilangan berpangkat, dan yang terakhir adalah membangun pembelajaran yang konseptual, menarik, dan mudah dipahami. Kemudian ada manfaat dari media pembelajaran yang terdiri dari 2, di mana ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis terbagi menjadi 2, di mana yang pertamanya adalah menambah wawasan tentang media pembelajaran papan bilangan berpangkat. Yang kedua memberikan referensi mengenai bagaimana penggunaan media manipulatif dalam pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis, di mana ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu membantu guru dalam menggunakan media papan bilangan berpangkat. Yang kedua memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika melalui media konkret. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari media plakat ini. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu adalah mempermudah pemahaman konsep. Yang kedua interaktif dan menarik. Yang ketiga fleksibel. Dan yang terakhir adalah mendorong pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya itu ada kekurangan dari media plakat ini. Yang pertama hanya bisa digunakan untuk soal yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang kedua membutuhkan waktu cukup lama dalam penggunaannya. Dan yang terakhir adalah kurang efektif untuk gaya belajar auditori. Dalam menggunakan media plakat ini, kita harus mengingat mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama ada jika A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N, maka sama dengan A pangkatnya akan ditambah, di mana M ditambah dengan N. Yang kedua itu adalah jika dia dibagi, di mana A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, maka pangkatnya akan dikurang, di mana A berpangkat M dikurangi N. Dan yang ketiga itu ada jika A berpangkat M itu dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A dikali A berpangkat dengan M dikali N. Kemudian yang keempat itu ada jika dalam kurung A dikali B berpangkat M, maka hal ini akan berlaku A berpangkat M kali dengan B berpangkat M. Dan yang terakhir itu adalah jika A per B berpangkat M, maka keduanya akan menjadi A berpangkat M per B berpangkat M. Contoh pertama untuk penggunaan plakat yaitu untuk sifat di mana A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Di sini soalnya adalah 4 berpangkat 3 dikali 4 berpangkat 5 sama dengan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil salah satu lingkaran. Misal di sini adalah lingkaran biru.
Nah, lingkaran biru ini akan mewakilkan angka dari 4. Kita ketahui bahwa angka yang pertama yaitu 4 berpangkatkan dengan 3, yang artinya adalah 4 dikali 4 dikali 4. Nah, maka kita akan meletakkan 3 lingkaran biru karena dia berpangkat 3. Kemudian akan dikalikan dengan 4 berpangkat 5, di mana eksponennya adalah 4, maka kita akan tetap menggunakan lingkaran berwarna biru. Karena dia berpangkatkan 5, maka berartinya adalah 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Dan kita akan meletakkan 5 lingkaran biru pada barisan yang telah disediakan. Untuk mendapatkan hasil dari soal tersebut, maka kita akan menghitung jumlah dari keseluruhan lingkaran biru. Sehingga didapatlah hasil dari 4 berpangkat 3 dikali 4 berpangkat 5 adalah 4 berpangkat 8. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita akan menggunakan sifat di mana A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, maka akan menghasilkan A berpangkat M dikurangi N. Dengan contoh soalnya adalah 5 berpangkat 6 dibagi dengan 5 berpangkat 3. Untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan media plakat, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan, misal di sini lingkaran hijau akan kita gunakan sebagai mewakili dari angka 5. Kemudian pada soal kita ketahui bahwa 5 berpangkatkan 6, yang artinya 5 itu dikalikan sebanyak 6 kali. Maka kita akan meletakkan lingkaran hijau sebanyak 6 kali. Selanjutnya akan dibagi dengan 5 berpangkatkan 3. Karena di sini eksponennya merupakan juga bilangan 5 yang sama dengan yang sebelumnya, maka kita akan tetap menggunakan lingkaran berwarna hijau. Karena operasi menunjukkan simbol bagi, maka kita akan meletakkannya di bawah. Di sana tertulis bahwa 5 berpangkatkan 3, maka kita akan meletakkan di bawah itu 3 lingkaran hijau. Untuk mendapatkan hasilnya, kita akan mengambil lingkaran-lingkaran hijau yang sejajar, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya di mana 5 berpangkatkan 6 dibagi dengan 5 berpangkatkan 3 itu sama dengan 5 berpangkatkan 6 dikurangi 3 sama dengan 5 berpangkatkan 3. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, kita akan gunakan sifat di mana A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A berpangkat M dikali dengan N. Di sini kita mempunyai soal di mana 6 berpangkatkan 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita lakukan adalah misal kita akan menganggap di mana lingkaran biru itu adalah 6 berpangkatkan 2. Karena tadi 6 berpangkat 2 itu dipangkatkan lagi dengan 3, maka lingkaran biru yang mewakilkan 6 berpangkatkan 2, kita akan kalikannya lagi sebanyak 3 kali. Dan kita akan meletakkan 3 lingkaran biru. Ingat bahwa 6 berpangkatkan 2 itu berarti 6 dikali 6, atau 6 dikali sebanyak 2 kali. Karena tadi di soal diberitahu bahwa 6 pangkat 2 itu dipangkatkan lagi dengan 3, maka kita akan meletakkan 6 dikali 6 sebanyak 3 kali. Untuk mendapatkan hasilnya, kita akan menghitung jumlah dari seluruh lingkaran biru, sehingga didapat hasil dari 6 berpangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 6 berpangkatkan 2 dikali 3 sama dengan 6 berpangkatkan 6. Untuk soal yang keempat, kita akan menggunakan sifat di mana A dikali B berpangkatkan M itu sama dengan A berpangkat M dikali dengan B berpangkat M. Dengan soal dalam kurung 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3 sama dengan. Seperti biasa, untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan media plakat, kita akan memisahkan sebuah lingkaran biru ini adalah 2 kali 3. Karena 2 kali 3-nya berpangkatkan 3, maka kita akan meletakkan lingkaran biru sebanyak 3 kali. Karena tadi lingkaran biru itu mewakilkan 2 dikali 3, yaitu di mana lingkaran biru ini terdapat 2 angka, yaitu angka 2 dan juga angka 3. Maka kita akan menggunakan lingkaran lainnya seperti misal angka
lingkaran yang berwarna hijau itu mewakilkan angka 2 dan lingkaran berwarna kuning itu mewakilkan angka 3. Kita ingat lagi tadi bahwa satu lingkaran biru itu mewakilkan 2 dikali 3. Maka kita akan menjabarkannya menjadi satu lingkaran hijau dan juga satu lingkaran kuning. Dan kita ulang sehingga lingkaran biru tadi habis atau kita ulang sebanyak 3 kali. Untuk memudahkan kita mendapatkan hasilnya, maka kita akan mengurutkannya melalui lingkaran yang berwarna. Di sini kita akan urutkan hijau terlebih dahulu dan kuning. Dan kita dapatkan 3 lingkaran hijau dan juga 3 lingkaran kuning. Kita ingat lagi bahwa tadi kita memberikan tanda bahwa lingkaran hijau adalah angka 2 dan lingkaran kuning itu untuk angka 3. Dan kita dapatkan bahwa angka 2 itu sebanyak 3 kali dan juga angka 3 sebanyak 3 kali. Jadi hasil dari dalam kurung 2 dikali 3 berpangkat 3 adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Dan untuk contoh yang terakhir yaitu menggunakan sifat di mana A per B dipangkatkan M itu akan menjadi A berpangkat M per B berpangkat M. Dengan contoh soal di mana 2 per 3 dipangkatkan 4. Seperti yang sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah menganggap bahwa misal lingkaran berwarna biru itu adalah 2 per 3. Karena 2 per 3 dipangkatkan 4, maka kita akan meletakkan lingkaran biru sebanyak 4 kali. Nah, kita ingat bahwa satu lingkaran biru itu terdiri dari 2 angka, di mana angka 2 dan angka 3. Maka kita akan memerlukan bantuan dari lingkaran lain. Misal kita akan menganggap bahwa lingkaran hijau menandakan angka 2 dan lingkaran kuning menandakan angka 3. Kemudian kita akan menjabarkan dari satu lingkaran biru tersebut, di mana satu lingkaran biru terdiri dari 2 dan 3, maka kita akan menjabarkannya sebanyak 4 kali. Dan kita dapatkan hasil di mana 4 lingkaran berwarna hijau dan juga 4 lingkaran berwarna kuning. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat 2 sebanyak 4 dan 3 sebanyak 4. Sehingga didapatlah hasil dari 2 per 3 dipangkatkan 4 adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Mungkin itu saja presentasi dari media pembelajaran matematika individu saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.